Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengasihi kita dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang siapapun yang pernah kita terima, hatta dari kedua ayah dan ibu kita. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih kasih dan sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kewajiban kita untuk patuh dan taat hanya kepada satu manusia ini secara totalitas. Adapun ketaatan kepada manusia selain Rasul tercinta adalah ketaatan yang sifatnya adalah cabang fara' daripada ketaatan utama, yaitu ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun selain Rasul, orang tua, guru, orang yang kita muliakan, apa yang ada di tengah masyarakat kita, maka itu adalah ketaatan yang sifatnya adalah cabang. Sesuai dengan apa yang ada disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita taati, tidak, maka tidak. Karena mentaati siapapun selain Rasul dalam perkara maksiat kepada Rasul adalah maksiat. Termasuk kedua orang tua kita. Ketaatan kepada orang tua kita pun cabang ketaatan kepada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, namun berbakti dalam bab yang sifatnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalau melenceng, maka bakti yang benar adalah tidak taat. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin, tidak juga pantas untuk seorang wanita yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menyatakan sebuah pendapat, sebuah perkara, tidak pantas bagi mereka punya pilihan lain dalam perkara itu. Wajib patuh dan taatnya kepada apa yang Allah nyatakan dan kepada apa yang Rasul katakan. Dan itu yang dibuktikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di antara mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal dengan baktinya kepada orang tuanya, namun untuk kemaksiatan tidak. Betapa banyaknya sekarang di antara kita hidup di permukaan bumi umat Islam yang tahu itu adalah maksiat, tetap mereka kerjakan dengan alasan ini bakti kepada orang tua. Orang tua ala ra'si wal ain, kita patuh dan taat. Tapi ketaatan dan kepatuhan kepada Rasul di atas ketaatan dan kepatuhan kepada kedua orang tua. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan di hati kita ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang kaidah apabila kita ingin akidah kita benar dan tidak melenceng dan tidak menyimpang. Ada 3 kaidah kita sebutkan. Kalau ada di antara kita yang masih ingat, kaidah yang pertama, kalau kita ingin akidah kita sahihah, benar, tidak salah, wajib bersumber daripada Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, wajib memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan yang ketiga, jangan main akal di bab-bab akidah. Dalam bab-bab yang gaib, termasuk bab akidah, jangan akal menjadi modal utama atau dalil utama. Tapi dalil utama adalah Al-Quran dan Sunnah, akal harus mengikut
Akal digunakan, tapi mengikut kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dan juga kita sampaikan, kalau kita pegang teguh kaedah ini, 3 kaedah penting ini dalam ingin memiliki akidah yang benar, insya Allah, perlahan tapi pasti, sesuatu yang salah yang pernah kita yakini terkikis. Tidak tertutup kemungkinan kita belajar ilmu agama setelah sekian lama prosok ke dalam akidah yang batin. Terutama di zaman kita sekarang, di zaman yang sudah terlalu jauh dari masa kenabian. Bahkan terlalu jauh dari tempat kenabian. 2 jauhnya di kita dapat. Jauh di tempat, jauh di waktu. Secara tempat jauh, secara waktu juga sudah jauh daripada masa kenabian. Ibarat air yang mengalir dari sumbernya yang jernih. Dan dia telah perjalanan yang sangat panjang. Akan tetapi Allah berjanji menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan syariat. Adzikir, agama Allah, kami yang turunkan. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pasti menjaganya. Kalaulah bukan karena penjagaan Allah, sudah lama hilang syariat Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, bercampur dengan adat istiadat, bercampur dengan musuh yang memasukkan ke dalam agama Allah sesuatu yang bukan bahagian daripada agama Allah, bercampur dengan orang yang ingin menolong agama Allah dengan cara yang salah, bercampur dengan adat istiadat dari aneka ragam negeri, dari aneka ragam masa, aneka ragam generasi. Kalau bukan Allah yang menjaga, kita tidak akan bisa mempertahankan agama Allah yang murni, agama Allah yang sahih sampai abad ini. Bukan kekuatan manusia. Namun Allah yang telah berjanji menjaga agamanya, sehingga perjalanan panjang tersebut, bagi orang-orang yang di hatinya masih ada keseriusan untuk mencari mana yang benar, Allah akan tunjukkan. Allah akan tunjukkan. Dan itu janji Allah di akhir surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Orang-orang yang benar-benar serius mencari jalan kami, kami pasti akan tunjukkan kepadanya jalan itu. Serius dia, bermujahadah, berjuang dia untuk mencari mana sih yang benar. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muara aneka ragam firqah yang ada dalam agama Islam, ketika mereka mencari kebenaran, muaranya adalah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus salih. Perhatikanlah. Lihat yang tobat dari kelompok A, yang tobat dari kelompok B, tobat daripada kelompok C, kelompok tobat dari kelompok mengkafirkan orang, tobat daripada kelompok bunuh-membunuh, tobat dari kelompok takwil sifatullah subhanahu wa ta'ala. Kemana muaranya? Kemana mereka bertaubatnya? Kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Di sini mereka menemukan apa yang mereka cari selama ini, walau di aneka ragam kelompok dan sekte yang ada dalam agama Islam. Dan tidak sedikit di antara mereka yang bercerita kepada kita, sudah melalang buana di aneka ragam firqah di dalam agama Islam. Dan mungkin di antara kita ada mantan-mantannya juga. Mungkin. Walaupun yang senyum-senyum, anak rasa mungkin itulah orangnya. Karena anak nggak tahu. Mencari kebenaran di kelompok ini tak menemukan. Mencari kebenaran di kelompok ini, oh kayaknya ini yang benar. Dicari, loh kok begini? Pindah lagi. Cari lagi di tempat ini, loh kok begini? Sampai dia bertemu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih.
Akidah yang kemarin kita katakan pada pertemuan sebelumnya. Yang tidak menggunakan akal kecuali menyesuaikan akal dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh salaful ummah. Apabila keluar dari kaidah ini, maka manusia akan terjebak kepada akidah-akidah yang melenceng dan menyeleweng, menyimpang, beraneka faktor. Faktor yang pertama, orang tua. Orang tua yang menyampaikan kepada kita akidah yang salah. Sehingga dari kecil dikatakan ini akidah kita, ini akidah kita, ini akidah kita. Dan dalilnya hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu, kedua ayah ibunya lah, yang telah menjadikan dia Yahudi, yang telah menjadikan dia Nasrani. Kenapa? Didiktekan terus akidah yang salah. Kalau itu untuk Yahudi dan Nasrani, pahami juga umat Islam yang memiliki akidah yang salah. Ketika orang tua memiliki keyakinan kuburan itu kuburan keramat, kita harus minta berkah ke kuburan yang ada di atas bukit tuh, di atas bukit kampung kita. Kita harus menyembelih sapi, kambing untuk dikorbankan. Jadikan sesajen untuk penghuni, penjaga ini, penjaga itu. Orang tua juga yang menyatakan itu kepada anaknya sehingga anaknya mendapatkan itu dari orang tuanya. Faktor penyebab menyebarnya akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalinya kepada apa yang didiktekan oleh orang tua. Wallahi saudaraku, saudariku. Kalau logika yang sehat, bagaimana mungkin sapi adalah Tuhan? Tetapi karena itu telah didiktekan sedari kecil. Sedari kecil, itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita yang harus kita hormati. Itu Tuhan kita yang tidak boleh kita. Itu Tuhan kita yang telah berbuat baik. Sehingga manusia cerdas, profesor pun mempertuhankan itu. Salah logika dengan akidah. Karena telah didiktekan dari kecil. Faktor penyebab utama juga adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Kalau jauh dari orang tua berarti di lingkungan yang lebih besar, yaitu adat istiadat yang ada di tengah masyarakat kita. Kita dengar dari tetangga ini, kita dengar dari tetangga itu, kita dengar dari sahabat kita ini, kita dengar dari tetua kampung kita. Akhirnya masuk ke di dalam keyakinan kita, akidah kita. Atau dari seorang guru yang berbicara tanpa ilmu, lalu kita ikut saja, patuh saja kepada apa yang dia katakan, walau tidak ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Taklid kepada guru menjadi penyebab melencengnya akidah manusia.